Oke, baik, terima kasih Kak, tim operator. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Setelah beberapa hari kita ini libur dulu dalam menjalani Zoom ini, kita belajar bareng-barengnya. Sekarang kita lanjut lagi. Yuk teman-teman on cam dulu yuk, saya mau lihat nih teman-teman semangatnya kayak apa, excitednya kayak apa. Mana ini? Apakah sudah ada yang on cam? Ayo teman-teman on cam dulu sebelum kita lanjut mulai ini. Oh ya, gimana kemarin itu Idul Adha-nya lancar kan ya? Atau mungkin ada dari daerah mana gitu ya? Wah Kak, punyaku kemarin waktu Idul Adha ada kejadian lucu nih Kak. Sapinya kabur atau gimana gitu. Ada nggak teman-teman? Ada yang Aku mau aman. cerita kemarin gimana sewaktu Idul Adha-nya? Lancar, alhamdulillah ya kalau lancar itu. Gimana, apakah dagingnya udah diolah? Biasanya kalau Idul Adha ini kebanyakannya diolah jadi sate ya? Atau mungkin ada juga yang diolah jadi rendang, tongseng, gitu. Punya teman-teman semuanya diolah jadi apa? Kalau punya aku kemarin itu diolah, ya seperti umumnya sih, jadi sate. Punya teman-teman diolah jadi apa? Pokok. Aku dibuat Apa? dendeng Aku dibuat dendeng, Kak. Oh, dendeng bisa ya? Itu Bisa nanti dong. enggak itu kah? Lembut, tetap lembut atau agak apa sih alot itu? Ada yang tahu nggak sih bahasa Indonesianya alot tuh apa ya? Alot itu kayak ini ya, kayak keras gitu. Mungkin. Iya, kayak ya intinya kayak susah gitu sih nanti itu ngegigitnya. Oh, ada yang diolah jadi Nah, ini nah kan dendeng kan dan sapi ya. Dia bilang bisa. Si gimana? lauknya Ada yang diolah jadi rica-rica. Pasti pedes sih itu kalau rica-rica ya. Ada yang jadi gulai juga. Ini teman-teman udah pada ngajak teman-temannya yang lain belum ya buat join? Ayo join nih, aku mau ikut Zoom Festival Beasiswa nih. Siapa tahu kan nanti kita bisa belajar bareng biar dapet beasiswa kayak narasumber-narasumbernya gitu. Diajakin teman-temannya yang lain sebanyak-banyaknya. Tuh, ini kayaknya oke, udah loh. Ayo teman-temannya diajakin yang lain. Ini yang on cam udah ada berapa ya? Atau mungkin belum ada yang on cam ya? Ini semuanya berhalangan untuk on cam ya? Iya, Kak, sinyal aku lagi kurang stabil. Oke, yang lain mungkin bisa. Ini ada Kak Fitriani, ada ini siapa ya? Laki-laki ya kayaknya ya. Mas Apri Haryono Helvi, terus ada Mas Ashar, ada Mas Ihsan, ada Mbak Prita, ada Mbak Ria, sama Mbak Sayyidah. Oke, ayo on cam yuk. Atau mungkin bisa disebutin di kolom chat ini alasan, maaf kak aku nggak bisa on cam karena lagi ini bisa ambil acara keluarga atau apa gitu, biar ini akunya tahu kenapa kalian nggak on cam. Ya cahayaku ini banget ya. Oke, Kak Fitriani udah on cam, tapi mana orangnya ya? Ini kenapa?
Oh, semangat Kak Ria, lagi sambil ngerjain tugas. Semoga nanti tetap bisa fokus ya ininya, ngerjain tugas sama ikut Zoom-nya. Ada yang lagi ngilang ini. Oke. Udah, semoga apapun nanti itu yang menjadi halangan teman-teman on cam, semoga tetap bisa fokus ya nanti menyimak pemaparan materinya. Ini apakah Kak? Kayaknya sudah ini ya. Kak Rana sudah join? Sebentar ya teman-teman, kita sambil nunggu teman-teman yang lain dulu. Oh iya, semangat ya Kak, ngerjain tugasnya. Oke, mungkin saya izin memulai ya teman-teman, karena waktu juga sudah menunjukkan jam 8:03. Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, senang sekali rasanya kembali lagi aku Selamat Saryanti atau bisa dipanggil Yanti yang akan menemani teman-teman semua nanti dalam Zoom kali ini yang menjadi salah satu rangkaian juga Festival Beasiswa Internasional Batch 3 Benua Eropa yang tentunya temanya sangat menarik sekali, yaitu dari Indonesia ke dunia transformasi hidup lewat beasiswa oleh Kak Rana yang akan ditemani oleh Kak Rana. Baik, sebelumnya bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat walafiat ya. Semoga teman-teman selalu bisa mengupgrade diri, semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan juga kesempatan-kesempatan baik lainnya untuk tetap meningkatkan diri, berproduktivitas untuk mengupgrade skillnya. Dan juga semoga tentunya hati teman-teman semua selalu dipenuhi dengan rasa syukur dan juga rasa bahagia. Dan tentunya semoga teman-teman semua selalu menjalani hari dengan senyum. Oke teman-teman, sebelumnya semoga teman-teman nanti ini ya tetap fokus dan juga menyiapkan hati yang tenang untuk menyimak pemaparan materinya agar tetap bisa masuk ke dalam hati teman-teman semuanya. Oke, materinya sudah masuk. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara kita pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pemaparan materi, yang ketiga sesi diskusi atau sekaligus tanya jawab, yang keempat dokumentasi serta penyerahan sertifikat, dan yang kelima yaitu penutup. Kita beralih ke acara yang selanjutnya yaitu acara pembukaan. Baik, saya buka acara pada malam hari ini, dan yang selanjutnya yaitu adalah pemaparan materi. Sebelumnya tapi izinkan saya membacakan CV dari narasumber kita yang begitu hebat sekali, Kak Rana. Oke, akan dibantu oleh tim operator. Apakah terlihat teman-teman semuanya? CV Kak Rana. Izin ya Kak, mungkin saya tidak akan bacakan semuanya karena ini Masya Allah banget di pengalaman kakaknya, keren-keren banget. Yang pertama, ini sepertinya tim operatornya, baik. Yang pertama dari riwayat pendidikan ada University of Nebraska Lincoln, UNIUSA, UK 2024 sampai 2022 sampai 2024. Yang selanjutnya itu Brawijaya University Malang Indonesia 2013 sampai 2017. Terus dari pengalaman kerja yaitu ada Soil Science and Agronomy Researcher 2018 sampai sekarang. Lalu ada Internship Student 2018, dan yang saja ada Teaching Assistant of Agroforestry and Agroecosystem Management Course 2017. Aduh, ini maaf pecah teman-teman.
Selanjutnya yaitu ada Internship Student and Research Analysis About Ecosystem Rehabilitation 2016. Terus ada Grant Fellowship, Scholarship-nya ini banyak banget. Terus mungkin boleh diturunin, Kak. Ada membership-nya ini juga boleh teman-teman lihat semuanya, ini ada segitu banyaknya. Ada Indonesia Soil Science Society, ada Indonesia, ini maaf ya, di layarnya saya tuh ini agak pecah-pecah. Fulbright UK and Fulbright UNL. Oke, mungkin lanjut, boleh turun aja, Kak. Ada competensinya, terus ada publications-nya, ini ada hard skill, soft skill, terus ada laboratory techniques-nya, ada banyak banget. Aduh, Kak, ini sebenarnya mohon maaf banget ya, Kak Rana, kalau seandainya saya penyebutannya masih banyak kurangnya, mungkin bisa jadi nanti bahan belajarnya saya. Ini teman-teman semuanya bisa lihat ya, ini dari pengalamannya Kak Rana, banyak banget, dan juga tentunya pendidikannya sendiri yang keren-keren juga. Oke, saya rasa mungkin cukup untuk pemaparan CV dari narasumber. Mungkin nanti juga Kak Rana boleh spill tipis-tipis lagi, mungkin yang lebih benar ya, Kak ya. Selanjutnya mungkin saya serahkan kepada Kak Rana untuk pemaparan materi. Recording in Waktunya 45 progress. menit ya, Kak. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mbak Yanti, tadi udah dibuka juga acaranya dan udah perkenalan saya sedikit gitu ya lewat CV. Jadi halo teman-teman semuanya yang udah join hari ini. Perkenalkan, nama aku Rana Farasati, biasa dipanggil Rana. Alhamdulillah udah selesai sekolahnya dari University of Nebraska juga, dan insya Allah hari ini bakal share pengalaman aku selama sekolah di sana. Semoga banyak manfaatnya nih buat teman-teman di sini. Tapi mungkin sebelum mulai, kalau boleh teman-teman share dong di chat box, kira-kira teman-teman asalnya nih dari mana aja, terus backgroundnya apa, dan rencananya kalau misalnya mau kuliah di Amerika atau di luar negeri gitu, mau di kampus mana. Jadi kita bisa interaksi juga nih teman-teman. Nah, ini aku bakal share screen juga. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, Kak? Oke. Nah, ini tadi ada Mbak Yanti yang moderator dari Jogja. Nah, teman-teman lain nih yang join juga boleh share kalian dari mana, terus rencananya nanti mau kuliah di kampus apa. Mungkin aku langsung mulai ya. Jadi di hari ini aku kedapetan materi yang judulnya Dari Indonesia ke Dunia, Transformasi Hidup Lewat Beasiswa ke Amerika. Mungkin perkenalan juga, nama aku Rana, tadi udah dijelasin detailnya lewat CV. Kalau kampusnya aku di University of Nebraska Lincoln, jurusannya agronomi, atau biasanya kalau di Indonesia itu lebih terkenal dengan sebutan Fakultas Pertanian, jurusannya itu Soil and Water Specialization. Saat ini aku udah balik ke Indonesia, alhamdulillah lanjut bekerja sebagai peneliti ilmu tanah dan agronomi di Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Lokasinya itu ada di Medan. Dan sebelumnya aku mendapatkan support buat beasiswa untuk bersekolah di Amerika itu dari pemerintah Amerika Serikat lewat beasiswa yang namanya Fulbright. Nah, teman-teman di sini ada yang udah familiar atau belum sama beasiswa Fulbright? Atau mungkin ada yang udah daftar gitu kan? Nah, nanti kalau misalnya teman-teman belum tahu, kita sama-sama belajar sedikit tentang beasiswa Fulbright, karena beasiswa ini sangat banyak benefitnya, dan karena dari pemerintah Amerika, jadi mungkin ada beberapa peraturan yang agak beda nih dan cara apply-nya dibandingkan beasiswa dari Indo. Terus kalau sekolahnya kemarin saya mulai di tahun 2022 dan alhamdulillah selesai di 2024.
Jadi hari ini, aku bakal sharing tentang pengalaman aku, mulai dari pursuing scholarship, dari nyusun awal banget scholarship apa aja yang udah di-apply, sampai ke, titik yang sekarang ini, terus kenapa akhirnya memilih Fulbright, highlights pengalaman, Fulbright sama di Amerika, dan juga tips buat beasiswa Fulbright nih, misalnya teman-teman nanti ada yang mau apply juga. Nah, ini sekilas, tentang scholarship hunter journey aku. Kenapa aku namanya juga scholarship hunter journey, karena, bisa dibilang ini kayak berburu sih teman-teman. Beasiswa itu kan banyak banget ya. Kadang kita juga bingung mau fokus apply satu beasiswa aja, atau misalnya mau apply ke banyak beasiswa gitu. Nah, kalau aku personally dulu banget, kayaknya start-nya di 2018 gitu, setelah lulus S1, terus berkeinginan buat lanjut sekolah ke luar negeri karena, mungkin dorongan utamanya itu lebih ke pengen tahu what's going on the other countries. Jadi kayak ngerasain gimana sih kalau misalnya kita tinggal di tempat lain, di negara lain selain Indonesia dengan culture yang beda, kita terekspos sama living abroad itu apa aja sih pengalaman yang didapat. Jadi, itu mungkin salah satu faktor pendorong juga yang memotivasi kayak aku untuk, berusaha dapat scholarship. Nah, jadi kalau scholarship hunter-nya itu periodnya dari 2018 sampai 2021, di mana di situ, saya juga belajar nyiapin IELTS, terus GRE dan GMAT juga. Karena kalau dari, beasiswa yang saya daftar sebelumnya itu punya syarat yang lumayan diverse gitu. Ada yang mintanya tuh IELTS doang gitu, ada yang lebih lengkap, atau ada juga yang TOEFL. Jadi, mmm menyesuaikan dengan beasiswa yang waktu itu mau di-apply. Tapi yang paling pasti kalau, saya saran ke teman-teman yang harus pertama disiapin itu emang IELTS sih, atau sertifikat bahasa Inggris lainnya. Kalau mungkin teman-teman pada mau ke Amerika, yang disiapin bisa IELTS dan juga TOEFL IBT. Nah, kalau IELTS sendiri, kemarin saya sempat ngambil 2 kali nih teman-teman, karena di awal, di 2018 sampai 20 itu udah periodnya habis dan akhirnya apply lagi karena waktu itu belum dapet scholarship-nya. Yang saya lakukan waktu itu buat ngejaga api semangatnya ya, karena kan biasanya kalau kita, jadi scholarship hunter ini akan lebih seru kalau misalnya ada temen-temennya nih, ada grupnya gitu, ada support system-nya yang ngejaga, sparks-nya buat ignite, buat pursue the scholarship. Nah, karena waktu itu saya juga di Medan ya lokasinya dan mungkin nggak banyak nih, mmm, platform ataupun komunitas yang bergerak di bidang ini, yang kayak ngedukung buat nyari scholarship bareng-bareng atau study abroad. Jadi akhirnya yang bisa saya lakukan waktu itu attended scholarship fairs, webinar yang kayak teman-teman lakukan hari ini itu juga sangat-sangat mendukung gimana nanti ke depannya buat jaga semangat teman-teman dan juga ikut mentorship programs. Jadi kalau mentorship programs ini sekarang udah banyak sih yang gratis teman-teman, ada juga yang berbayar, jadi teman-teman nanti bisa coba googling-googling karena ini ngebantu juga buat, planning, jadi step by step-nya harus apa dulu, misalnya kalian mau daftar beasiswa mana aja, kampus mana aja, nah itu lumayan sangat terbantu nih, apalagi buat esai dan juga, latihan wawancara. Nah, kalau misalnya kalian ngikutin scholarship fairs, webinar, dan mentorship programs, ini bakal, sangat-sangat ngedukung buat kalian jaga semangatnya dan, meningkatin kualitas aplikasi kalian. Next-nya, kalau kampus yang kemarin sempat saya apply itu lumayan banyak sih, karena awalnya saya cuma fokus ke benua Eropa gitu, atau benua biru ya, panggilannya. Tapi akhirnya shifting my lens to Paman Sam, atau US at the end gitu, karena belum dapat rezeki di beasiswa-beasiswa Eropa sebelumnya. Kalau beasiswanya tuh kemarin yang didaftar ada LPDP, Australian Awards, Chevening, Stunet, dan juga IMSOGLO atau Erasmus Scholarship. Jadi kalau
untuk, AAS dan lain-lain itu, mmm, I was applying like I think 2 times kecuali Chevening, terus Imsoglo itu juga alhamdulillah dapet di reserve list dan juga Stunnet kalau nggak salah dapet reserve list juga, tapi belum bisa lanjut karena waktu tahun 2020 atau 2021 itu kan masa-masa Covid di mana emang peluang beasiswanya makin sedikit karena kuotanya dikurangin gitu. Jadi lumayan banyak beasiswa yang tutup juga dan lain-lain. Jadi ya emang apply beasiswa yang kira-kira waktu itu masih buka dan peluangnya cukup gede. Nah, selain apply beasiswa, itu beriringan juga nih teman-teman sama apply LOE kampusnya. Kebetulan kalau kampus-kampus yang ada di UK dan Aussie itu ada agen-agen, study abroad yang bisa bantu ngedapetin ini secara gratis gitu. Tapi kalau misalnya kalian daftar langsung ke websitenya, kadang ada biaya application fee-nya kan. Nah, ini mungkin bisa di-consider buat teman-teman. Dan waktu itu LOA yang aku kumpulin ada dari Wageningen, Queensland, itu, Wageningen di Belanda, UQ di Australia, Newcastle, Bangor itu di UK, Ghent University di Belgia, dan UNL itu kampus aku sebelumnya di Amerika. Jadi emang lumayan nyoba berbagai macam kampus sampai akhirnya diterima juga di LOE-nya di beberapa kampus ini. Finally di tahun 2021 akhirnya saya keterima alhamdulillah di beasiswa Fulbright atau beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat ya teman-teman. And I start my graduate study journey in 2022. Jadi kalau Fulbright sendiri itu emang waktu dari kita diterima sampai berangkat lumayan lama nih teman-teman, sekitar 1,5 tahunan. Tapi semua itu dibantu prosesnya. Jadi mulai dari kalau kita udah lulus dan dinyatain jadi principal atau alternate candidate, nanti itu ada proses persiapan beasiswanya yang makan waktu sekitar 1,5 tahun sampai berangkat. Nah, detailnya bakal saya jelasin di slide berikutnya. Tapi ya kalau berkaca lagi ke journey selama pursuing this education abroad, terus juga scholarship hunter, itu banyak banget sih belajarnya tentang gimana caranya persisten, terus gimana caranya bisa ngejaga semangat dari yang gagal sampai akhirnya terus nyoba dan bisa sampai di titik sekarang ini. Nah, ini mungkin aku sekilas nyeritain tentang Fulbright-nya sendiri, kalau misalnya teman-teman belum begitu familiar dengan beasiswanya. Jadi Fulbright itu beasiswa dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dan udah diluncurkan sekitar 70 tahunan mungkin, atau lebih, dan beasiswa ini itu diberikan ke 160 negara di dunia. Jadi saingan kita itu nggak hanya teman-teman dari Indo, tapi juga dari negara-negara lain. Cuman di tiap-tiap negara itu ada kuotanya masing-masing. Kalau di Indo bisa dibilang kuotanya lumayan banyak nih teman-teman, sekitar recently itu bisa sampai 40-60 orang buat graduate study-nya, tapi kalau untuk kayak negara-negara Asia Tengah gitu yang kayak Kazakhstan dan lain-lain itu bisa cuman 1 sampai 2 orang doang nih satu negara. Jadi alhamdulillah bersyukurnya di Indo itu lumayan banyak kuotanya untuk di beasiswa Fulbright ini. Dan Fulbright sendiri itu udah banyak banget awardee-nya yang bisa dibilang meninggalkan jejak yang sangat baik gitu track records-nya in terms of riset dan lain sebagainya, dan goals-nya emang beasiswa ini adalah untuk ngebangun pertukaran budaya dan jejaring global. Makanya nilai plusnya juga dari Fulbright adalah teman-teman kita itu networking-nya nggak cuman hanya Indo gitu di beasiswanya, tapi kita bisa kenal nih sesama Fulbrighter yang ada misalnya di Brazil, terus ada di Burkina Faso, di Afrika. Jadi kayak bener-bener se-diverse itu networking dan lingkup pertemanan kita yang hanya bisa didapatkan dari beasiswa salah satunya Fulbright dan beasiswa lain yang skupnya itu global. Nah, ini mungkin sekilas juga kelebihannya dari beasiswa Fulbright dan juga kenapa
nilai plusnya ya, lebih ke nilai plusnya sekolah di Amerika. Jadi kalau kita bisa baca bareng-bareng di sini, emang Fulbright itu ngasihnya lumayan banyak nih teman-teman, mulai dari, proses pendaftaran ke universitas kan biasanya kita bayar tuh, sekitar $100-an buat satu kampus. Nah itu gratis dan dibantu sama Fulbright. Yang pasti tuition fees, living cost, health insurance, selama kita di sana dan juga tiket kita PP itu di-cover semuanya. Mmm, Terus sebelum berangkat kita ada pre-academic training. Jadi itu kita kayak stay 1 bulan atau 6 bulan sebelumnya, belajar bahasa Inggris di sana dan itu di-cover juga dan free. Lalu visa J1, jadi teman-teman misalnya nih selama masa studi balik ke Indo atau ke luar negeri dan visa J1-nya habis, itu kita bisa dibantu untuk perpanjang di Indonesia dengan tanpa biaya apapun gitu. Jadi ini emang salah satu fasilitasnya Fulbright juga tanpa antri juga. Dan, kalau Fulbright sendiri setahu saya nggak ada batas usianya ya teman-teman untuk S2 dan S3. Jadi teman-teman bebas nih bisa apply di umur berapa pun gitu. Terus kalau kenapa sekolah di Amerika itu katanya bagus gitu. Setelah melihat berbagai kampus di Amerika, bisa dibilang emang di berbagai negara bagian yang ada 50 states itu, kualitas pendidikannya itu udah bagus di masing-masing states-nya. Jadi mereka punya kualitas yang cukup seragam di berbagai negara bagian. Emang sih di kampus-kampus Ivy League yang banyak ke donornya gitu kan, atau kampus-kampus swasta mungkin ada beberapa fasilitas yang lebih bagus. Tapi in general kampus negerinya pun even itu di negara bagian yang mungkin tidak terlalu rame gitu, atau college town bisa kita bilang, itu juga kampusnya itu bagus-bagus. Jadi bisa dibilang, karena Amerika juga punya 4.000 uni, itu disiplin ilmu dan topik penelitiannya itu beragam banget teman-teman. Jadi misalnya kita mau nyari jurusan, neuroscience atau yang beririsan dengan teknologi dan lain-lain, itu semua ada gitu. Jadi tinggal teman-teman aja gimana googlingnya gitu, gimana searchingnya biar bisa nemu itu. Dan juga kita sama-sama tahu kalau Amerika itu melting pot dunia, budayanya multicultural, terus, kalau kita emang mau ngembangin riset dan lain sebagainya, itu resources-nya ada banget, fasilitasnya juga lengkap, tenaga pengajarnya juga suportif. Ini lumayan beda sama di Indo sih, kalau ngebandingin waktu, saya S1 dulu, gimana kita komunikasi dengan dosen dan tenaga pengajar itu lumayan fleksibel gitu kalau di Amerika, karena mereka lebih mementingkan gimana kita bisa mengerti itu tanpa boundaries kayak, apa ya, terlalu takut misalnya reach out dan lain-lain itu nggak ada sih kalau di sana. Yang penting selama kita sopan, nah itu bisa banget komunikasinya fleksibel. Nah ini juga, some of the experience yang pernah aku rasain selama di sana, yang di sebelah kiri itu kampusku teman-teman. Jadi ini, semacam I think ini kayak, deketnya student union, jadi kayak ini di main campus, bisa dibilang lumayan asri, banyak pepohonan dan lain-lain, lumayan bikin tenang juga sekolah di sana. Terus di kampusku juga terkenal sama, Huskers-nya atau American football, jadi kayak it's a new thing to learn about that. Terus karena aku di agriculture, banyak banget sih teknologi-teknologi yang mereka udah terapin. Ini adalah salah satunya kayak pakai IoT, agricultural technology, dan gimana dia nge-fuse itu dengan, eee, ground knowledge gitu. Dan ini di kanan bawah, itu waktu kita ngadain pawai, jadi students yang internasional, bawa bendera masing-masing, pakai baju negaranya, jadi it's a nice thing to represent Indonesia di sana, terus orang-orang biasanya banyak nanya, "Gimana sih Indonesia?" Bla bla bla. Jadi, ya kita discovering another part of ourselves di sana, life changing experience of course, karena kita di melting pot country, jadi kita dituntut untuk bisa beradaptasi di sana dan connected to global citizens. Bisa dilihat ini baru sebagian international students di sana, jadi kita punya akses untuk punya kenalan dari berbagai negara gitu yang mungkin sangat
tidak mudah didapatkan di Indonesia sendiri, dan yang pasti bisa nge-develop knowledge kita dan juga empati. Nah, ini mungkin, beberapa culture shock juga sih teman-teman waktu studi di sana, kayak karena Amerika itu emang punya negara bagiannya 50 gitu kan, dengan berbagai culture, jadi misalnya nih teman-teman biasanya makan nasi tiap hari, mungkin ya tetap ada sih yang jual nasi, tapi jual beras ya, jual beras, tapi kita harus ke Asian store. Jadi kayak nggak di semua supermarket tuh ada, terus juga ada culture shock-nya itu lebih ke kayak gimana cara kita komunikasi, gimana boundaries-nya orang-orang sana. Jadi emang lumayan challenging di part itu, tapi alhamdulillahnya masih menurut saya sih cukup cukup lumayan fleksibel ya teman-teman, kayak selama kita terbuka dan juga nggak membatasi diri yang gimana-gimana dan kita respect gitu sama budaya mereka, ya insya Allah aman aja gitu selama di sana. Dan ini ya kayak, weather shock juga, food juga karena lumayan beda. Jadi kalau misalnya taste buds-nya masih Indo banget gitu tuh kayak, wah ini harus adjusting little by little. Tapi nggak apa-apa teman-teman di sana masih ada Indomie, jadi kalau teman-teman kangen makan Indomie itu nggak usah khawatir, karena itu lumayan banyak di Asian store dan juga di beberapa supermarket yang gede di sana. Terus ini juga, mmm, another experience ya, karena kita tinggalnya kan di negara tropis nih yang cuman punya panas ataupun hujan gitu, matahari ataupun hujan. Nah, tapi kalau di sana kita bisa ngerasain musim spring, summer, autumn, dan winter, dan gimana cara kita adjust di tiap musim, terus gimana cantiknya di masing-masing musim itu tadi, gimana kita ngerasain kayak activity apa aja yang bisa dilakuin di tiap musim berbeda. Menurut saya ini, lifetime experience yang, saya dukung banget buat teman-teman ngerasain juga. Jadi in terms, of studying abroad gitu, selain kita ngerasain, mmm, changing the living experience-nya, tapi juga di ngerasain ini tadi, gimana sih kalau kita tinggal di negara 4 musim gitu. Nah, ini juga, karena ini mungkin kita sama-sama tahu ya, kalau kita Asia dan Muslim, itu kita dapat label double minority di sana. Jadi, another challenging part-nya adalah gimana kita bisa tetap adapt dan mingle sama community kita, gimana kita tetap bisa connect gitu sama, komunitas Muslim di sana dengan segala diversity-nya gitu. Nah, ini emang sebenarnya nggak mudah, diskriminasi itu ada aja, cuman ya sepengalaman saya dulu tuh nggak yang sampai segimananya, sampai bikin stres sih teman-teman, kayak masih bisa di-manage dan kebetulan kampus juga, sangat suportif sama international students ketika kita facing this kind of, discrimination karena kita minority itu kita bisa lapor juga gitu ke kampus. Dan ini mungkin beberapa foto waktu bulan Ramadan biasanya kita ada buka puasa bersama di masjid, terus masjidnya sebenarnya nggak banyak nih teman-teman, nggak kayak kalau di Indo tuh kan paling jarak berapa kilometer kita bisa ketemu masjid gitu, tapi kalau di sana itu emang limited sih masjidnya dan lumayan butuh effort buat ke sana driving, tapi rasanya fulfilling sih kalau misalnya udah di sana dan ngerasa belong to that community. Lalu yang di sebelah kanan, jadi kita punya Indonesian Muslim Association juga, yang mana kita ada semacam conference gitu at the end of the year during, Christmas Eve. Jadi jangan takut teman-teman masih, banyak banget komunitas Indo di sana yang Muslim yang emang makes us belong to, them juga gitu. Jadi ini kayak, another thing yang mungkin orang-orang kira kan kayak Amerika tuh terlalu harsh atau, dengan segala macam stigmanya, tapi sebenarnya selama saya tinggal di sana sih alhamdulillahnya, aman dan nyaman ya teman-teman. Ini juga ada beberapa experience saya waktu jadi student di sana. Bisa dilihat ini mungkin lebih ke akademik ya, kalau yang foto-fotonya ini. Jadi ini kegiatan akademik mulai dari konferensi nasional dan internasional, kompetisi mahasiswa, mulai dari poster sampai presentasi, terus juga ada workshop,
field trips ke lapangan, gimana caranya ngambil data, belajar ketemu banyak orang juga, dan ikut beberapa komunitas dan organisasi di sana. Jadi bisa dibilang ketika tinggal di sana itu membuka opportunities yang sangat luas teman-teman, yang mungkin kita sendiri nggak acknowledge kalau kita bisa ngelakuin itu dan kita capable ngelakuin itu. Karena bisa dibilang, lingkungan di sana itu cukup suportif sih buat kita yang mau growing gitu, yang punya growth and grit mindset, peluang peluang kalau kita mau ikut lomba, conference, dan lain-lain itu banyak teman-teman, dan jarang banget yang kayak dipandang sebelah mata karena misalnya kita too young for that atau belum terlalu banyak experience. Malah, orang-orang di sana itu sangat helpful dan juga suportif, ngasih resources juga. Jadi emang one of the fulfilling moments in my life, I would say, ketika belajar di sana, karena peluang yang kayak gini mungkin tidak semudah itu didapatkan di Indo, teman-teman. Jadi, mungkin ini nilai plusnya kalau kita study abroad. Jadi not only like transforming ourselves in terms of dari day to day livingnya, tapi gimana kita memandang sesuatu, perspektifnya itu emang udah terdevelop seiring berjalannya waktu dan selama adjusting di sana. Bisa dilihat juga di salah satu foto kanan atas, itu kan, saya lagi dinner waktu itu sama para profesor dan juga doktor yang juga mentor saya waktu di sana, dan mereka sangat sangat welcome, even though kayak saya cewek sendiri, terus, kerudungan juga, tapi itu nggak jadi batasan gitu buat mereka tetap welcome dan mau, bekerja sama kita ataupun ngajarin kita. Nah, ini in terms of organization, karena saya juga lumayan aktif ya, suka ikut berorganisasi gitu, jadi saya lumayan aktif juga gabung di, Perhimpunan Pelajar Indonesia kawasan Amerika Eropa. Di sana saya jadi direktur direktur di Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Karir. Jadi selama ngikut di PPIDK Amerop ini, selama diamanahi bertugas di sana, itu juga dapat banyak banget experience, networking, terus meeting new people, dan lain-lain. Jadi kayak, it's another advantages ketika kita sekolah di luar, jadi kita bisa ngebangun network seluas-luasnya, terus aktif juga di Fulbright Association kampus, sempet ngadain beberapa cultural events, yang dihadirin kayak lebih dari 50 negara, yang kayak nggak mungkin gitu kan ya rasanya sebelum-sebelumnya terpikir bisa ngadain acara-acara kayak gitu. Jadi tahu kalau, eee dunia itu luas gitu kan, dan kita kayak only a tiny tiny speck of dust, dan gimana caranya kita appreciate orang-orang lain dengan culture-nya itu tadi. Terus saya juga aktif di radio PPI Dunia, jadi penyiar dan juga host di Digital Agriculture Podcast di kampus, dan juga ikut di, Indonesian Muslim Students Association yang ada di Amerika. Jadi bisa dibilang kegiatan non-akademik ini juga ngedukung gimana saya develop, sampai hari ini, belajar banyak hal, ketemu banyak orang, dan melihat kayak pengalaman mereka itu apa-apa aja, jadi bisa nambah semangat dan motivasi kita ke depannya juga. Nah, ini juga bisa dilihat komunitasnya, di sana lumayan diverse ya teman-teman, jadi kita nggak bisa mengkotak-kotakkan kayak, "Oh, cuman mau temenan sama si A." Atau cuma mau temenan sama orang-orang dari Asia doang, atau dari, misalnya yang white people atau dari culture lain itu kita nggak mau temenan, itu nggak bisa sih ya teman-teman. Malah ketika kita immerse in their culture, mereka bakal welcome dan jadinya dapat lebih banyak temen juga dan bisa dap easier di sana. Nah, ini mungkin lanjut sedikit tentang beasiswa Fulbright-nya ya teman-teman. Tadi kan udah diceritain gimana experience saya selama di sana. Nah, kalau kalau dari beasiswanya sendiri, dari Fulbright, itu biasanya buka, setahun sekali di bulan Februari sampai Maret, kalau nggak salah.
Dan itu rangkaiannya sama teman-teman, jadi ngirim aplikasi, wawancara, dan persiapan keberangkatan. Nah, mungkin bedanya kalau persiapan keberangkatannya Fulbright ini, nanti teman-teman dibimbing gitu dari awal, dari mulai GRE tes, GMAT tes, ada course-nya, ada TOEFL IBT course juga, terus ngambil tesnya juga gratis, dan milih kampus sampai dapat LA itu semua dikawal sama timnya Fulbright. Terus juga kalau dari Fulbright sendiri, recently mereka udah transform ke online application. Jadi ada dua sekarang, kalian bisa ngirim dokumen offline ke kantornya yang di Jakarta ataupun bisa online. Dan ini mempermudah karena lumayan banyak nih dokumen yang harus dipersiapkan, yang mungkin detailnya kalau ada webinar lanjutan aku bisa ceritain lebih detail di sana, tapi mungkin sekilas itu step by step-nya yang harus dipersiapkan kalau misalnya teman-teman mau apply beasiswa Fulbright. Nah, beasiswa Fulbright sendiri ini karena dia lumayan detail di berbagai dokumennya, termasuk ada bibliografi dan lain sebagainya, dan lumayan banyak esai, kayak kalau nggak salah ada dua gitu, satu academic writing dan yang satu tuh esai menceritakan kayak personal statement, and another thing itu nyeritain study objective, jadi kayak goals kita belajar di sana itu apa. Nah, karena beberapa dokumen yang cukup detail ini, teman-teman, aku saranin banget nih teman-teman buat ngelakuin riset, terus refleksi tujuan akademik and professional, terus kita nyari benang merah dari semua pengalaman yang udah kita lakukan. Jadi kita bisa tahu keunikan kita apa dan kita itu autentiknya di sebelah mana gitu. Jadi itu yang membuat kita punya strong profile di application kita. Terus ini juga jangan jadi deadliner, karena kalau dari pengalaman saya sendiri itu awalnya udah nyicil-nyicil sih untuk ngelengkapin dokumen-dokumen sampai di hari 2 atau 3 hari terakhir itu baru dikirimkan. Jadi, emang perlu banget waktu buat nulis, brainstorming itu nggak mudah, harus banyak-banyak baca ya teman-teman, karena kalau kita nggak banyak baca, nggak tahu apa yang terjadi, current updates, current issues, and how we can solve in those issues. Nah, itu emang agak, mmm, akan menemukan gap-nya gitu kalau misalnya kita nggak ngelewatin step by step tadi. Jadi emang sangat disarankan nih buat teman-teman untuk ngalokasikan waktunya buat nulis, proofread, untuk persiapan aplikasinya dan semuanya dicek dengan teliti. I guess ini buat berbagai beasiswa ya teman-teman, nggak hanya beasiswa di Amerika, karena sebelumnya saya juga apply ke berbagai beasiswa lain dengan syarat yang berbeda-beda, jadi nggak bisa disamain nih teman-teman antara satu beasiswa dengan beasiswa lainnya. Jangan sampai teman-teman hanya copy paste in personal statement ataupun di esai-esai yang jadi syaratnya mereka, karena bakal ketahuan tuh teman-teman kalau misalnya does this essay actually reflect the goals of the scholarships or not. Jadi itu bisa di-consider buat aplikasi teman-teman ke depannya. Terus juga ini last but not least ya teman-teman, harus dimanfaatin nih jaringan dari alumni di kampus, terus mentor kalian, misal dosen pembimbing, untuk dapetin si recommendation letter, lalu bisa juga ikut berbagai seminar beasiswa kayak yang hari ini teman-teman lakukan, dan juga gabung ke komunitas scholarship hunter buat ngejaga semangatnya, karena pasti di perjalanan yang panjang ini sampai dapat beasiswa itu ups and downs-nya ada banget teman-teman, dan kayak kita patah semangat tengah, terus butuh motivasi. Nah, itu semua menurut saya bisa didapetin di ikut seminar dan juga ikut komunitas scholarship. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di webinar hari ini tentang gimana how the scholarship actually shaping me into who I am today. Terus gimana saya belajar perspektif multicultural, jadi global citizen, jadi lebih ningkatin empati, terus juga lebih respect sama orang-orang lain yang mungkin beda background sama kita, dari background pendidikan,
kebudayaan dan lain-lain, dan gimana kita juga bisa menempatkan diri buat tetap bisa mingle and show that we can actually have the same place like them juga gitu, nggak ngerasa kita inferior walaupun kita misalnya dari Asia dan minoritas gitu. Jadi semangat buat teman-teman yang mau apply beasiswa atau lagi on your way to apply atau mungkin lagi membulatkan tekad gitu buat apply karena this journey is I would say kinda long and sometimes lonely, tapi insya Allah kalau teman-teman persisten bisa sampai ke tujuannya juga. So give your best shot to seek a great perhaps and let the universe conspire. Thank you semuanya. Oke, Kak Rana, makasih banyak sekali ini atas pemaparan materinya yang sangat membantu sekali, yang sangat keren banyak sekali ilmunya nih teman-teman. Baik, mungkin kita beralih ke sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi atau tanya jawab. Saya persilahkan untuk tiga penanya. Sebelumnya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan juga mungkin satu orang penanya mempersiapkan pertanyaan terbaiknya satu saja. Baik, silakan yang ingin bertanya untuk angkat tangan terlebih dahulu. Baik, tadi sebelumnya ada Kak Prita yang angkat tangan. Silakan Kak Prita untuk pertanyaannya dan juga perkenalan diri terlebih dahulu. Terima kasih untuk Kak Yanti kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Mbak Rana ya, selaku dari University of Nebraska Lincoln ya Kak, ya Yeah. di USA. Itu kan Kakak dapatnya Fulbright ya Kak. Kalau Yeah. itu kan there are the requirement from the university and the scholarship. I want to asking about the letter of recommendation and personal statement. There are how many document about the letter of recommendation and the personal statement only for the university, or in the Fulbright is only 2 letter of recommendation or 1 gitu. Jadi kayak berapa banyak jumlah dokumennya gitu loh Kak. Jadi difference-nya and between university and the scholarship in the Fulbright gitu. Thank you. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Prita pertanyaannya. Jadi kalau dari scholarship-nya sendiri, dari Fulbright, itu minta 3 surat rekomendasi, dan kalau personal statement sebenarnya 1 kalau dari Fulbright. Tapi ada esai lain seperti study objectives, terus juga ada academic writing. Jadi kalau academic writing ini biasanya misalnya Mbak pernah nulis artikel atau jurnal, nah itu comprise to 1 page, jadi nanti itu yang dituliskan di academic writing-nya untuk tahu kayak, oh ini udah pernah nulis atau kayak ini tertariknya di bidang ini. Dan biasanya academic writing-nya ini related sama jurusan yang nanti atau minat program studi yang nanti Mbak ikutin gitu, yang mau daftarin waktu Fulbright. Nah, kalau di kampusnya sendiri, karena kemarin emang daftarnya Fulbright, itu kita nggak perlu nulis personal statement ulang nih, Mbak, sama study objektif dan lain-lain, karena itu semua dibantu aplikasinya oleh timnya Fulbright gitu, atau IIE ya, International Education yang di US. Jadi kita nggak perlu ngirim-ngirim personal statement lagi atau recommendation letter lagi, karena apa yang kita tulis di aplikasinya Fulbright itu yang kirimkan ke kampus-kampus yang udah kita listed gitu. Jadi kalau di Fulbright kita bisa milih 4 kampus, Mbak. Tapi itu emang nanti bakal nego lagi karena Fulbright itu kan ada maksimal tuition fee-nya yang bisa di-cover. Jadi
Dan angkanya itu bisa beda-beda tiap individu, karena mereka beasiswanya itu bisa digabungin sama beasiswa tambahan dari kampus, atau misalnya ada, funding tambahan dari pihak-pihak lain, fellowship dan lain sebagainya. Jadi, itu case-nya bisa beda-beda jumlah maksimalnya di tiap orang. Makanya kita kayak, list kampusnya misalnya yang 2 ini terlalu mahal nih atau nanti diganti lagi sama yang lain, tapi, semua itu dilewati, melalui negosiasi sama tim Fulbright dan kamu nggak perlu lagi kirimin kayak, personal statement dan lain-lain. Tapi kalau misalnya beasiswa lain setahu aku contohnya kayak LPDP itu kan kita harus apply LOA sendiri ya. Dan itu LOA dan, butuh personal statement, juga surat rekomendasi yang berbeda dari yang kita kirimkan di aplikasi LPDP gitu. Nah, ini tuh biasanya butuh satu personal statement dan recommendation letter itu 1 sampai 2 biasanya, Mbak. Jadi tergantung kampusnya juga. Cuman amannya sih kalau bisa siapin 2 aja gitu, misal satu dari atasan, satu dari dosen pembimbing, atau yang lain misalnya dari komunitas yang Mbak ikutin juga bisa, atau organisasi yang related sama, jurusan yang dituju. Mungkin itu Mbak, semoga menjawab. Baik, terima kasih untuk Kak Rana atas jawabannya. Mungkin kita beralih ke penanya selanjutnya, ada Kak Arya Rianti untuk pertanyaannya, dan sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Yanti sebagai moderator atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya izin bertanya kepada Kak Rana Farasti terkait beasiswa di Fulbright dan LPDP itu. Jadi kelebihan dan kekurangannya itu seperti apakah? Apakah lebih baik kita apply di LPDP juga sama di Fulbright atau bagaimana sebaiknya? Dan apakah Fulbright itu menyelenggarakan untuk universitas-universitas di sekitar negara Amerika atau hanya di kampus Kakak saja? Jadi saya ini rencananya itu pengennya di MIT sih ya Kak, walaupun susah tapi pengen nyoba dulu, dan mungkin ada cadangan-cadangan di universitas lain. Nah, dalam hal seperti apply LOA-nya tadi, seperti kayak ijazah, transkrip, sertifikat, CV atau recommendation letter. Nah, itu semua konversi juga ke bahasa Inggris atau sesuai dengan aturannya sana. Jadi sekalian sebelum saya menyiapkan semua dokumen-dokumennya, pengen tahu dulu apa saja yang harus disiapkan dan apakah harus dikonversi semua agar tidak mepet deadline gitu maksudnya. Dan setelah lulus itu kan jaraknya 1,5 tahun. Nah, jadi apakah kita boleh apply saat sebelum lulus atau setelah lulus? Jadi memang harus menunggu dulu atau gimana Kak? Begitu. Terima kasih Kak atas responnya. Oke, makasih Mbak Rianti pertanyaannya juga. Mungkin kalau aku recall tadi pertanyaan yang pertama plus minusnya LPDP dan Fulbright, terus yang kedua itu syarat-syaratnya seperti apa, apakah harus dikonversi atau enggak. Terus kalau yang ketiga tadi itu maksudnya lulus apa ya Mbak kalau boleh tahu? Lulus S1 berarti Kak. Jadi ini maksudnya ke Oke. master degree ya. Oke, oke. Ya, jadi saya coba jawab. Yang pertama, kalau bedanya Fulbright sama LPDP, yang mendasar itu mungkin karena beasiswa Fulbright dari pemerintah Amerika, kalau LPDP itu dari Indonesia. Jadi mungkin in terms of syarat setelah lulus itu mungkin agak berbeda sedikit ya. Kayak LPDP kan sebelumnya mengharuskan untuk balik ke Indo kecuali kita bekerja di instansi yang ada kaitannya dengan Indonesia di luar, itu boleh stay. Tapi kalau Fulbright itu sebenarnya permasalahannya karena visa sih, jadi harus balik 2 tahun ke Indo. Misalnya kita mau lanjut jadi permanent resident gitu. Tapi kalau misalnya kita mau langsung lanjut PhD atau postdoc ataupun kita mau lanjut intern di Amerika, itu bisa dapat jatah waktu bekerja juga sekitar
2 sampai 3 tahun untuk jurusan STEM dan 1 tahun untuk jurusan non-STEM. STEM itu Science, Technology, Engineering, and Math. Nah, kalau jurusan IPA ya mungkin lebih gampangnya, itu dapat jatah sekitar 2 sampai 3 tahun buat stay. Itu in terms of beasiswa dari siapa dan what they expect to us gitu setelah kita selesai. Terus kalau bisa dibandingkan juga sebenarnya saya sendiri belum ada pengalaman pribadi ya kalau terkait LPDP in details, tapi ini cuma surface level aja yang saya lihat dari teman-teman LPDP dan teman-teman Fulbright. Mungkin kalau Fulbright itu networking-nya lebih ke global ya, in terms of scholarship-nya gitu. Jadi misalnya kita ada acara ngumpul-ngumpul beasiswanya gitu. Nah, itu teman-temannya bisa teman-teman sedunia gitu. Jadi karena penerima beasiswa Fulbright ini kan dari 160 negara tadi. Nah, kalau LPDP ini misalnya kita lagi ada acara-acara ngumpul itu kan teman-temannya ya Indonesia aja gitu karena dikhususkan untuk warga Indonesia gitu, warga negara Indonesia. Walaupun di kampus ya sama chance-nya untuk kenal sama teman-teman internasional itu sama. Cuman in terms of networking, inner networking ya lebih ke kayak sesama penerima beasiswanya itu mungkin yang beda. Jadi kita mungkin bisa lebih terpapar global networks kalau misalnya lewat Fulbright. Terus, kalau untuk tuition fee dan lain-lain, kayaknya LPDP bisa ngasih lebih nih, karena LPDP punya list, kampus top dunia yang PTUD, dan juga list kampusnya yang sekarang kalau nggak salah itu nggak semua universitas bisa di-apply gitu, yang di US, Europe, ataupun negara-negara lain. Tapi yang curated oleh timnya LPDP yang misalnya nih, kalau nursing di Queensland bagus, tapi cuman ada jurusan nursing dan beberapa jurusan lain gitu, jadi nggak bisa apply semuanya. Nah, tapi kalau kayak Fulbright itu biasanya lebih disebar ke negara-negara bagian yang nggak banyak orang Indonya gitu. Jadi karena mereka kan tujuannya untuk cultural exchange ya. Jadi dia itu mau mengenalkan Indonesia di berbagai negara bagian lain yang mungkin belum ke-expose sama Indonesia ataupun Asia. Jadi kita adalah representatifnya di situ. Mungkin itu nilai yang berbeda juga. Jadi tergantung goals-nya kita apakah kita lebih nyaman tinggal di yang komunitas Indonya banyak banget gitu, atau yang sebenarnya nggak terlalu banyak, jadi kita bisa adapt juga kalau misalnya kita jadi minority di sana itu seperti apa. Mungkin itu sih overall yang ngebedain plus minusnya, karena kalau untuk kayak tiket pesawat itu juga ditanggung kan di 2 beasiswa. Oh, sama ini sih kalau LPDP itu LOA dan IELTS atau TOEFL atau misalnya ujian GRE, GMAT itu ditanggung pribadi oleh pendaftar beasiswanya, nggak ada sponsorship gitu. Tapi seingat saya LPDP itu sewaktu kita sekolah ada peluang untuk dikasih dana tambahan untuk ikut conference. Nah, kalau Fulbright sendiri sebenarnya nggak ada yang personally dari scholarship-nya, tapi kita bisa apply fellowship atau kayak travel grant dari kampus. Jadi itu nggak membatasi kita kayak nggak ada biaya buat ke conference gitu. Dan biasanya profesor kita kan juga punya dana ya. Jadi kalau misalnya emang kita by riset gitu masternya, mereka akan lebih mendukung juga sih kalau kita ikut conference dan lain-lain. Lalu pertanyaan keduanya, untuk yang persiapan dokumen ya Mbak, kalau persiapan dokumen ini menurut saya bisa disiapkan sejak sekarang gitu mulai dicicil pakai format sesuai negara atau beasiswa dan kampus yang Mbak tuju. Karena sepengalaman saya waktu apply beberapa beberapa beasiswa juga sebelumnya, itu formatnya bisa beda-beda, Mbak, CV-nya. Contohnya ada yang pakai European format, itu kan beda nih sama yang American. Bisa dibilang kalau, format CV American atau yang
general itu yang kayak tadi udah di-share Mbak Yati, mungkin yang CV saya juga itu format Amerika, tapi kalau format Europe itu ada bedanya sedikit. Nanti mungkin bisa lihat detailnya, searching di Google gitu, dan kalau bedanya sama format CV yang di Indo, mungkin kalau di Indo tuh suka ada foto gitu, terus ada ilustrasi desain dan lain-lain gitu, dan bisa jadi page-nya lebih banyak kayak 10 page dan lain sebagainya, jatuhnya terlihat seperti portofolio gitu. Nah, ini mungkin bisa di-adjust, disesuaikan dengan, beasiswanya atau kampus dan juga, negara yang dituju. Karena kalau kampus mungkin menurut saya lebih general ya, tidak sespesifik itu. Tapi kalau beasiswa mungkin ada beberapa beasiswa yang lebih spesifik kayak beasiswa SISGP ke Sweden, ke Swedia, itu dia butuh juga, satu part yang menjelaskan role kita di SDGs kalau nggak salah. Jadi kita bisa menceritakan kayak, oh misalnya saya di pertanian gitu, saya kontribusi di bidang sustainability dan itu touch SDG, climate action, life online dan lain sebagainya, itu contoh. Terus juga personal statement, dan lain-lain gitu kayak recommendation letter, biasanya juga dikasih ini sih Mbak, kayak dikasih formatnya. Jadi itu bisa disesuaikan tergantung dari goals-nya Mbak mau daftar ke mana gitu. Terus yang ketiga tadi, boleh diulangin nggak Mbak pertanyaannya? Aku agak lupa. Jadi yang Yang nyiapin sebelum lulus itu. iya benar. Jadi yang saya tanyakan yang ketiga adalah apakah boleh mendaftar sebelum lulus S1? Jadi Oke, iya gitu iya. sih. Jadi kalau setahu saya tuh nggak boleh, Mbak. Jadi karena kita syaratnya juga ijazah ya. SKL saya kurang tahu apakah ada teman-teman yang pernah daftar cuman pakai SKL doang, karena setahu saya di syaratnya itu yang dituliskan di website itu butuh ijazah. Jadi kayak bachelor degree-nya, mmm, biasanya sih sekarang kampus-kampus pada udah ada yang ini ya, ada terjemahan bahasa Inggrisnya, jadi nggak perlu translate juga kalau misalnya udah ada. Tapi kalau misalnya belum ada, nah itu mungkin bisa pakai jasa penerjemah tersumpah gitu, untuk ngebantu, translasinya. Mungkin itu, terus, kayaknya ada satu lagi ya tambahannya dari Mbak Ria juga. LPDP dulu saya pernah coba apply 2 kali. Yang pertama itu emang nggak dilanjutin apply-nya karena belum dapat izin dari kantor. Terus yang kedua, itu saya gugur di computer based test. Jadi waktu itu walaupun kita punya LOA, nggak bisa langsung lanjut wawancara, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan udah bisa nih. Jadi teman-teman kalau udah punya LOA bisa langsung lanjut wawancara ketika udah dinyatakan lolos berkas gitu. Jadi nggak perlu lagi computer based test. Terus kalau fully funded, iya, Fulbright itu fully funded, cuman ada juga nih opsi kita bisa partially funded, terutama untuk kampus-kampus yang butuh tuition fee cukup mahal gitu. Misalnya nih Fulbright udah ngasih part-nya, terus kampus juga udah ngasih, instansi atau fellowship lain juga udah ngasih, dan misalnya masih ada shortfall atau kekurangan biaya, nah itu kamu bisa juga, nalangin sendiri gitu. Misalnya kamu punya source dari kantor, atau misalnya dari berbagai tempat atau dari, orang tua atau pribadi, nah itu bisa ditambahin. Jadi ada opsi partial funded juga sama kayak LPDP, jadi bisa di-mix funding-nya. Dan dari, persiapan sampai keberangkatan itu mungkin, lumayan costly. Kalau saran dari saya mungkin siapin sekitar 10 juta mungkin, overall itu udah termasuk buat IELTS, belajar IELTS, tes IELTS, les IELTS, terus kalau kamu ikut GRE, GMAT itu juga mungkin cost-nya nambah, sama ini sih persiapan misalnya kamu ikut mentorship dan lain sebagainya, itu juga kan kadang ada yang butuh biaya juga. Jadi mungkin amannya siapin sekitar
mencapai 10 jutaan. Kalau kamu misalnya consider buat ikut uh, enggak tes sih, les IELTS yang intensif misalnya, atau kamu ikut online biasanya lebih murah, belajar sendiri juga biasanya lebih murah, karena kemarin kalau dari aku sih belajar sendiri ya lumayan seringnya gitu, kayak untuk IELTS listening-nya. Jadi kayak buat menghemat, aku cuma ambil kelas speaking waktu itu IELTS-nya dan writing. Jadi itu lumayan cukup membantu sih. Mungkin itu. Ini kalau Oh, dari moderator masih boleh jawab pertanyaan lagi atau gimana? gini, mungkin nanti Kak Ria boleh tanya-tanya secara langsung lewat IG-nya Kak ini ya, Kak Rana ya. Mungkin kita bisa beralih ke penanya ketiga. Nanti ini Kak Rana pasti akan spill apa Instagramnya Kak Rana. Iya, nanti Oke, boleh reach out aku by email. mungkin ada lagi teman-teman yang ingin bertanya yang terakhir. Oh, itu ya teman-teman emailnya Kak Rana, nanti boleh banget yang mau bertanya lebih dalam bisa lewat email. Ada lagi mungkin ini yang ingin bertanya? Mungkin kalau tidak ada, boleh dilanjut pertanyaannya Kak Arya aja, Kak. Ya, ini kayak one last question mungkin dari Kak Ria ya. Rekomendasi menyiapkan semua itu bimbingan di mana? Nah, kalau dari aku karena kemarin di Medan ya, kebetulan lesnya itu yang di Medan juga gitu. Jadi kayak ada course namanya apa ya? Aku lupa lagi. Yang Bridge sama IELTS House ya, kalau nggak salah ada 2 tempat gitu. Tapi kalau misalnya online, mungkin kalau bisa nyebut nama, itu aku kemarin sempat ikut mentorship-nya dari Indonesia Mengglobal, Studenesia, Kobe Education, sama Scooters. Jadi kalau kalau aku sih ikut kayak ada beberapa kelas yang free, terus kelas berbayarnya itu lebih ke kayak mentoring intensif atau lebih kayak ke ini latihan wawancara sama review esai. Jadi ya kalau sekarang kan udah banyak yang gratis juga nih, kayak Indonesia Global itu gratis. Jadi mungkin Mbak Ria bisa cek IG-nya Indonesia Global. Kalau nggak salah yang Studenesia dan Kobe itu juga kadang sering kasih yang gratis, jadi itu bisa di follow up. Terus bisa cek juga di PPI Dunia dan PPI kawasan PPI DK Amerika Eropa, em, Perhimpunan Pelajar Indonesia itu juga banyak yang ngasih webinar gratis gitu. Jadi mungkin ini bisa di-follow dan dicek lagi lebih lanjut, terutama kalau dari PPI sendiri itu kan isinya ya pelajar Indo yang udah di sana ya. Jadi kayak bisa sekalian share pengalaman mereka gitu dan udah pasti gratis biasanya kalau webinar-webinar PPI ini. Jadi mungkin bisa cek akunnya PPI Dunia sama PPI DK Amerop itu untuk kawasan Amerika Eropa. Tapi PPI ini juga ada di kawasan Timur Tengah Afrika dan Oseania. Jadi kayak Asia Pasifik, Australia, Southeast Asia. Nah, itu ada juga per wilayah gitu. Jadi tergantung nanti teman-teman atau Mbak Ria pengen apply kemana, bisa dicek tadi IG-nya. Oke, semoga itu nanti jawaban dari Kak Rana membantu Kak Ria ya. Terima kasih Kak Ria atas jawaban dari semua ini penanyanya, dan semoga nanti itu menjadi kebaikan buat Kak Rana sendiri. Mungkin sebelum kita beralih ke sesi dokumentasi, mungkin dari Kak Rana menyampaikan closing statement terlebih dahulu. Iya, makasih Mbak Yanti. Makasih juga Rute University buat kesempatannya bisa sharing di sini. It's such an honor for me juga buat bisa sharing ke teman-teman.
insya Allah ini kayak bentuk give back juga karena I was there. Dulu aku juga sama seperti teman-teman, aku ikutin webinar, nyari-nyari webinar mana gitu kan yang gratis atau misalnya yang berbayar tapi masih affordable, yang pasti masih ngasih manfaat banyak ke kita karena menurutku juga dengan ikut webinar-webinar kayak gini kita bisa lebih aware kayak gimana sih nyiapin aplikasi langsung dari orang-orang yang udah pernah ke sana gitu. Jadi kayak life experience-nya dapat dan bisa nambah semangat teman-teman juga. Mungkin juga aku mau nyemangatin teman-teman di sini buat terus mencoba walaupun misalnya di perjalanan apply beasiswa ini ada ups and downs-nya, terus terasa sepi, gagal dan lain sebagainya. Itu adalah proses ya teman-teman. Jadi kayak kita nikmatin aja prosesnya karena insya Allah kalau kita yakin dan kita teliti, persisten juga, insya Allah nanti kita pasti bakal dapet beasiswanya dan juga bisa terbuka sih teman-teman sama berbagai pilihan negara karena belajar dari aku dulu mungkin awalnya aku cuma mau ke Eropa kan, tapi ternyata rezekiku di Amerika gitu. Jadi kayak we never really knows. Walaupun akhirnya aku gabung di PPI dunia yang kawasannya malah Amerika dan Eropa gitu. Jadi kita nggak pernah tahu jalannya Tuhan itu ngebawa kita kemana. Yang penting kita usaha sebaik-baiknya. Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lanjutan, boleh banget hubungin aja di email aku karena aku lebih aktif bales di email teman-teman. Jadi farasatirana@gmail.com, R-nya 2, jadi jangan sampai salah ketik nama emailnya, takutnya malah nggak masuk gitu kan emailnya. Sekali lagi semangat buat teman-teman semua, semoga dilancarkan dan berhasil nih buat pursue scholarship dan study abroad-nya. Makasih. Oke, terima kasih sekali Kak Ratna atas closing statement-nya. Mungkin kita beralih ke sesi selanjutnya, yaitu dokumentasi yang akan dipandu oleh tim operator. Mungkin saya bantu aba-aba ya. Teman-teman boleh on-cam terlebih dahulu untuk sesi dokumentasi kali ini. Yuk teman-teman on-cam terlebih dahulu. Recording stop. On-cam terlebih dahulu ada siapa saja yang tadi, Kak Ria, Kak Najila, Kak Triani. Mungkin langsung dimulai aja ya sesi dokumentasinya. Saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi boleh? Ayo yang belum on cam, siapa tahu mau on cam yang kali ini? Saya hitung 1, 2, 1, 2. Oke. Terima kasih. Selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat. Mungkin tim operator boleh share screen terlebih dahulu. Oke, sebelumnya saya mewakili dari Kak Arsip sendiri yang belum bisa menghadiri Zoom kita pada malam hari ini, mengucapkan terima kasih kepada Kak Rana karena telah meluangkan waktunya untuk menemani teman-teman semuanya belajar dan juga mengambil banyak pembelajaran dari pengalaman-pengalaman yang Kak Rana berikan. Oke. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Selanjutnya mungkin sekali lagi saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk mengikuti rangkaian dari Festival Beasiswa Internasional Batch 3 Benua Eropa kali ini. Dan semoga nantinya ilmu yang disampaikan oleh Kak Rana menjadi media untuk persiapan teman-teman semua, media belajar untuk nantinya jika ingin mengikuti rangkaian beasiswa. Dan semoga teman-teman tetap semangat dan juga terus belajar
dan juga mencari pengalaman sebanyak-banyaknya, mengikuti webinar, melakukan riset, dan juga mungkin melakukan persiapan yang lebih matang ke depannya. Mungkin sampai di sini saja, kita sudah mengobrol dan diskusi juga dari ujung sana sampai ujung ke sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Rana. Mungkin saya akhiri. Terima kasih. Jika ada salahnya dari saya mohon dimaafkan. Jika ada lebihnya semoga bisa menjadi bahan pembelajaran kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih kasih Mbak Kak Yanti, Rana. makasih Makasih semuanya. Kak Rana. Ya, Makasih Kak Rana. makasih semuanya. Izin live ya. Ya Kak, Ya, Kak. makasih.